Hai, saya Alphonse Steva, saya adalah CEO dari Automa.id. Kami adalah startup yang membantu teman-teman yang bergerak di bidang rantai pasok untuk dapat mengatasi masalah-masalah mereka dengan teknologi-teknologi terkini. Masalah yang biasanya mereka alami adalah biaya logistik yang tinggi, reliabilitas pengiriman yang rendah, tidak terlacaknya emisi karbon. Biasanya ketika masalah utama ini terjadi karena adanya information asymmetry. Kami berusaha mengatasi masalah ini dengan mengadakan supply chain 4.0. Dengan teknologi-teknologi yang terkini seperti Internet of Things, cloud computing, machine learning, dan juga artificial intelligence. Dengan teknologi-teknologi tadi, kami berusaha mewujudkan misi kami yang kami namai sebagai Connecting Logistic Dots. Kami ingin membuat ekosistem rantai pasok yang terhubung dengan baik dan didukung dengan teknologi 4.0, sehingga tercipta visibility, connectivity, dan juga adaptability. Untuk mewujudkan tiga nilai ini, kami memiliki 5 produk utama. ConnectX adalah middleware yang menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, sehingga semua transaksi bisa disinkronisasikan dan bisa diverifikasi. Kemudian solusi yang kedua namanya TrackX. TrackX adalah teknologi Internet of Things platform yang digunakan untuk melacak paket dan juga fleet. Yang ketiga namanya DocX atau peta tematik. Jadi kita bisa melanggan, kemudian kita bisa membuat peta untuk fasilitas umum maupun customer. Solusi yang keempat adalah CarbonX. Ini adalah platform untuk merekam data utilitas, terutama energi, dan bisa digunakan untuk melakukan audit energi dan audit karbon. Kami melengkapi keempat produk ini dengan AutomaPay, sehingga pembayaran bisa dilakukan langsung di dalam platform. Kami sudah membantu lebih dari 2.000 titik logistik yang ada di Jawa Tengah. Kami melakukan case study di tahun 2020 dan mendapatkan hasil bahwa kami membantu mereka mengurangi 7% biaya logistik mereka. Mereka yang menggunakan kami biasanya adalah distributor, cold chain, retailer atau chain store yang ingin memiliki continuity rantai karbon yang bisa diukur. Kami juga melayani teman-teman dari sisi tracking. Biasanya mereka melanggan kami karena kami memiliki end-to-end solution, membantu mereka memiliki efisiensi yang lebih baik, tapi dengan upfront cost yang kecil. Sebagai gantinya kami mendapat subscription fee, platform fee, dan juga consulting fee. Salam dari saya, Alphonse Automa.id, Connecting Logistic Dots. Kami memulai produk Yaki. 2016, kami beralih ke perusahaan startup, dan sekarang kami punya 7 Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat.
Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp group, support tiket, dan sertifikasi di Lentron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Ya, halo semuanya, ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Nah, kalau ngobrol tentang bisnis, saya yakin teman-teman semuanya tahu bahwa Landmark itu adalah perusahaan back office software yang tentunya menyediakan back office, program back office tentunya yang ready to use untuk teman-teman semuanya gunakan. Oke, nah hari ini kita kedatangan seorang tamu. Wah, tamunya tentunya keren, selalu keren ya. Kalau di Landmark pastinya kita selalu keren. Tamu ini, beliau ini adalah Pak Alphonse Steva. Oke, tunggu sebentar ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV-nya beliau. Iya, nah ini adalah CV-nya. Alphonse Steva atau Alphonsus Aristateva. Ya, kalau teman-teman yang di IG mungkin nggak lihat ya, tapi nanti bisa lihat di YouTube. Beliau ini adalah asalnya ini dari Sukoharjo, ya di Jawa Tengah sana. Education beliau ini adalah melakukan AMD di Mechanical and Machine Design di ATMI Politeknik Surakarta. Lalu beliau ini juga menyelesaikan Industrial Engineering-nya di 11 Maret University dan juga MBA-nya berikutnya di Gajah Mada University. Nah, beliau ini adalah founder, juga CEO dan juga lead auditor di PT Atmi Kreasi Energi. Nah, PT Atmi Kreasi Energi, dan beliau juga ternyata adalah seorang dosen di Politeknik Atmi Surakarta. Sampai sekarang nih dari 2009. Beliau juga adalah founder, CEO dan juga product manager dulunya ini sampai sekarang di PT Sentra Solusi Automa atau yang sekarang kita bakal ngobrol nanti ya, yaitu Automa. Nah, certification-nya beliau ini adalah manajemen energi bangunan gedung, lalu Certified Investment Grade Auditor atau CIGA, dan Certified Energy Saving Verifier CESV. Oke, nah saya akan bacakan berikutnya lagi. Iya. Nah, lalu yang keduanya, beliau ini aktif juga di MASK EEI atau Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia dari 2018 sampai sekarang.
Dan wah, kalau ngomong tentang buku, wah hobi buku beliau ini juga banyak juga, yaitu yang pertama Good to Great. Nah, teman-teman bisa baca nih, siapa tahu bisa jadi referensi juga untuk teman-teman di rumah semuanya untuk membaca. Lalu If You Really Want to Change the World, lalu Good Strategy, Bad Strategy, Building the Bridge as You Walk on It, dan The Four Discipline of Execution. Ya, beliau ini adalah seorang suami dan juga anak tentunya dari orang tuanya ya. Oke. Iya. Nah, itu adalah penjelasan untuk Pak Alphonse. Oke, kita akan coba panggilkan terlebih dahulu. Oh, ini udah ada nih Pak Alphonse-nya. Oke, wait a moment. Iya. Teman-teman akan lihat ya yang di YouTube untuk ini. Halo. Savingan ya. Halo. Bro Alphonse, apa kabar? Salam kenal, baru ketemu nih ya. Salam kenal juga, baru ketemu. By the way, kita pernah ketemu waktu itu di Jakarta ya. Oh, aku nggak datang tuh. Yang datang si Yumir. Oh, nggak datang? Oh iya, bener. Yumir waktu itu. Gimana kabarnya nih bro? Sehat, mantap. Wah, mantap. Udah mulai naik lagi nih. Setelah itu ya, PPKM dibuka. Yes, tentunya harus. udah mulai ramai sekarang. Iya, betul. Udah aktif lagi nih. Iya. Nah, oke, Bro Alphonse. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi untuk beberapa teman-teman yang mungkin sekarang nonton, mungkin ada yang beberapa bertanya nih, sebenarnya siapa sih Pak Alphonse ini? Dan apakah Pak Alphonse ini sendiri adalah founder dari Automa? Silahkan. Ya, betul. Jadi 2018 itu saya mendirikan Automa bersama dengan teman-teman ya. Jadi kebetulan co-founder saya Wirawan itu teman SD di Solo. Oh gitu. ya. Terus kemudian kami ketemu dengan Yumir tahun 2019. Terus dia join jadi co-founder. Kebetulan kami bertiga itu satu angkatan ya, lahir 86 semua ini. Jadi ini kayak bisnis sama teman seangkatan sendiri semua gitu. Apa yang kami kerjakan? Kami mengerjakan startup di bidang IoT Logistics. Jadi kami membantu para stakeholder logistics yang mengalami masalah-masalah logistics. Yang kami petakan terutama adalah information asymmetry ya. Itu menggunakan teknologi. Jadi kami membantu menciptakan visibility, visibility, dan juga traceability supaya titik-titik logistik ini terhubung gitu ya. Jadi misi kami namanya Connecting Logistic Dots. Kita mencoba menghubungkan titik-titik logistik supaya terjadi transparansi dan information asymmetry-nya berkurang. Gitu. Oke, jadi memang mostly ini hubungannya ini dengan yang urusan tadi ya tentang logistik. Jadi gimana caranya terjadi transparansi tadi ya? Ya, betul. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya mungkin bingung ya Automa ini sendiri seperti apa, ya itu barusan udah dijelaskan sendiri nih langsung sama founder sekaligus CEO-nya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya nih Bro Alphonse. Kok bisa sih bikin Automa? Apa sih sebenarnya pertamanya yang dilihat gitu, masalah apa? Siapa tahu kan teman-teman di sini juga mereka yang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya saya tuh pengen bikin bisnis, bikin startup, cuman what should I see gitu. Pertama itu lihat masalah apa, lalu sebenarnya nembak kebutuhan pasar di mana sih sebetulnya gitu? Ya. So, jadi di 2015 itu saya mendirikan perusahaan distribusi bersama dengan keluarga. Seperti pengusaha pada awalnya yang tidak tahu apa-apa, kita pokoknya modal nekat masuk aja gitu ya. Kemudian setahun 2 tahun awal ini mulai banyak kendala. Salah satunya adalah kalau kita sekarang tahu, kita bisa menyimpulkan ya information asymmetry. Jadi posisinya kita sebagai pengusaha tidak memahami kondisi lapangan seperti apa. Karena distribusi itu kan mainly cuman beli, kemudian kita forecast, kita jual. Sebenarnya kan cuma begitu. Nah, karena kita tidak tahu lapangan seperti apa, banyak barangnya yang dalam tanda kutip menguap lah. Salah satunya pada saat itu adalah yang menghilami Automa itu, jadi ada orang pesan barang, kemudian kita kirim, administrasi dan lain-lain sudah aman, selesai, tetapi ketika ditagih, orangnya tidak ada. Gitu. Jadi ini pembelian
ajaib ya. Orang yang belinya nggak ada gitu. Kita sudah kirim, tapi ketika ditagih nggak cair nih voice-nya gitu ya. Karena nggak ada. Yang lawan transaksinya itu nggak ada gitu. Kemudian tentu saja solusi paling mudah adalah pada saat itu kita pasang GPS tracker gitu ya. Jadi kirim kemana kita tahu posisinya. Tetapi ya puji Tuhan seiring berjalannya waktu mobil mulai nambah nih. Yang dulu cuma 2 mobil, kemudian jadi ada beberapa lah ya. Sekarang sih ya juga terlalu banyak, cuman waktu awal-awal itu kita masih bisa lakukan tracing setiap hari dilihatin gitu ya rutenya. Iya. Begitu sudah lebih dari 2, wah itu pusing tiap hari kalau lihat begitu ya. Akhirnya kemudian dibikinlah sistem untuk pengantaran gitu. Awalnya begitu, kemudian sampai ke sistem pengantaran di automatic check-in. Sistem kami juga dirancang untuk passive driver ya, jadi drivernya nggak ngapa-ngapain. Karena di sini, di daerah Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya, driver-driver saya juga itu beberapa bahkan nggak punya HP yang ada WhatsApp-nya gitu. Jadi HP-nya masih polifonik, masih biasa lah gitu ya. Jadi kita kasih penugasan rute dalam bentuk printing, kemudian ada tugas-tugasnya sampai di situ jam berapa, bisa jalan. Awalnya begitu, kemudian sampai kami berproses di 2019-2020, kemudian jadilah platform supply chain karena kita diskusi dengan beberapa pengguna yang lain dan juga teman-teman startup yang lain sebenarnya. Kemudian ketika sudah berevolusi, kita sekarang ada 5 layanan. Yaitu yang pertama itu adalah Connect X ya. Jadi kalau di Landmark itu jual back-end solution, kami menghubungkan back-end dengan back-end. Jadi misalkan toko itu mengambil barang dari distributor, toko punya POS system, distributor mungkin karena agak gede ya, punya ERP, kita bisa connect-in. Jadi salah satunya transaksi itu ordernya bisa di-verify. Karena banyak salah satu fraud yang dulu pernah saya alami adalah invoice ke vendor, sudah saya bayar, ternyata uangnya tidak ke vendor gitu ya. Belok di tengah jalan. Kita tahu bahwa kalau di manufacturing mungkin semuanya sudah pakai nama PT dan lain-lain ya, tapi di distribusi ya pajak itu masih 50-50 lah teman-teman kami ya, lawan transaksi kami. Jadi kadang-kadang pada awal-awal dulu, sekarang sih sudah mulai baik. Pada awal-awal dulu banyak transaksi dengan nama pribadi begitu. Nah, kalau tidak dilakukan rekonsiliasi maka banyak terjadi fraud. Kemudian yang kedua ada TrackX yaitu untuk fleet. Jadi kita bisa melacak fleet dan paket sampai di mana. Yang ketiga itu DocX, solusi mapping. Ya, jadi kalau teman-teman Bro Wisnu kemarin lihat juga di mana di berita ada orang yang protes rumahnya masuk ke Google Earth ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak ya posisinya. Kalau kita percaya bahwa sebenarnya kita seharusnya punya kontrol terhadap data kita yang ada di dunia sana gitu ya. Jadi kita dengan digital mapping ini kita bisa punya area di dalam mapping. Visinya nanti juga akan ditokenisasi begitu. Jadi kita punya aset di dunia digital untuk kemudian bisa dinilai, bisa dijadikan lokasi pengiriman dan lain-lain gitu. Kemudian di 2021 awal kami ada Carbon X namanya. Jadi karena kami sudah bisa menghubungkan dari titik ke titik, kemudian sekarang kita bisa menarik carbon emission. Jadi posisinya barang ini, kalau sekarang kan barang itu nilai semu yang ada di dalamnya adalah harga. Itu melekat kemana-mana. Ada harga, ada biaya gitu ya. Nah kita pengen supaya ada carbon emission juga melekat di situ. Jadi karena kita pengiriman itu sudah bisa di-tracking, kemudian di warehouse-nya bisa di-tracking, kita bisa tahu nih satu barang ini sebenarnya karbon emisinya berapa. Terus kemudian kedua kalau kita makan nasi gitu misalkan, kita beli beras dari sebuah supermarket, kita bisa melakukan tracking sebenarnya beras ini dari mana gitu.
apakah benar-benar Hmm. organik atau tidak, apabila dikatakan organik begitu. Kemudian yang terakhir tentu saja semuanya bergerak ke wallet ya, jadi kami juga ada wallet. Karena di tahun ini juga kami mengawali untuk platform berbagi kiriman. Jadi kita bisa kami partnership dengan tracking companies untuk kemudian mereka kami pasang solusi kami dengan free, tetapi kemudian menggunakan portal kami untuk berbisnis. Gitu. Kurang Hmm. lebih kira-kira produknya itulah, ada 5. Oke. Wah, ini tadi ya tentang teman-teman nih barusan notice lagi nih tentang Connect X, Carbon X juga. Nah, ini mungkin tentang karbon ini kan ini buat beberapa orang ini apa itu ya sebenarnya ya? Hmm. Sebenarnya dari sisi karbon gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi tuh Bro Alphonse. Sebenarnya Ya, karbon ini tuh apa sih gitu? Carbon X ya. ini ada Jadi emisi karbonnya gitu. kalau kita lihat salah satu masalah yang susah diatasi sekarang itu kan global warming. Hmm. Global warming itu benar-benar sebuah masalah yang susah diatasi karena dalam lingkup global kita tidak punya kepemimpinan yang bisa langsung mengambil keputusan. Ya, jadi kalau di manajemen ini namanya externalities. Jadi misalkan rumah kita berdampingan itu ya, Bro Wisnu. Hmm. Kita punya sampah, saya taruh di luar. Bro Wisnu punya sampah, ditaruh di luar. Itu kita berdua menganggap bahwa ini externalities. Sesuatu yang secara manajemen kita katakan ini di luar lingkup kita, gitu ya. Hmm. Jadi masalah ketika externalities ini kemudian menyebabkan masalah untuk pihak yang lain, gitu. Nah, externalities ini eh, sebenarnya diakibatkan kalau di global warming yaitu carbon emission. Karena tidak ada yang bisa diminta untuk bertanggung jawab. Carbon emission itu siapa yang bertanggung jawab? Banyak Hmm. banyak negara-negara yang sudah maju ya nyalahin misalkan seperti Indonesia, jangan pakai batu bara dan lain-lain gitu ya. Tapi Cina masih pakai kan gitu. Eh, Hmm. Amerika juga masih pakai. Terus posisinya gimana nih? Apakah kemudian kita harus tidak produktif karena tidak memakai batu bara kan gitu? Padahal kita punya juga lahan hutan yang sangat luas. Kalau kita perhitungkan bisa jadi mungkin netnya ya kalau bahasa Jawa bilang unda-undi ya, jadi satu naik satu turun, mungkin impas lah ya. Nah, salah satu ide yang digagas secara global sekarang adalah bagaimana carbon emission ini dihubungkan dengan supply chain. Karena kalau kita Hmm. lihat di dalam research-nya, itu hanya 4 sampai 5 rantai pasok kebutuhan pokok yang menyebabkan lebih dari 50% carbon emission. Yang ketiga hal pasti kita tahu yaitu pangan, sandang, dan papan. Nah, kemudian satu dulu ya. Jadi carbon emission disebabkan oleh tidak banyak supply chain, cuman beberapa supply chain. Kemudian yang kedua adalah supply chain ini, karbon di dalam supply chain ini itu biasanya diakibatkan oleh teman-teman yang ada di hulu. Jadi misalkan seperti mobil itu mayoritas adalah bodinya, kemudian teman-teman di pangan itu diproses pembuatan pangannya gitu. Sementara mereka ini menyebabkan karbon emisi yang besar, cuman tidak punya capability untuk bisa mengurangi ini. Karena apa? Karena yang main banyak gitu. Kalau misalkan kita ada 1.000 orang, Jadi cuman umum ya. saya aja, iya, jadi umum. Kalau saya aja yang mau melakukan pengurangan carbon emission, sementara 999 tidak melakukan, saya nggak bisa jualan. Ya, Karena rugi posisinya jadi jadinya ya. mahal gitu. Karena kita Ya. tahu teknologi ini kan belum mass market ya, jadi posisinya masih Hmm. mahal gitu. Nah, salah satu caranya adalah kemudian melakukan accounting. Carbon accounting. Carbon accounting ini mampu dilakukan apabila ada platform yang kemudian bisa merekam pertama perpindahan lokasi barang, kemudian yang kedua sinkronisasi order begitu.
Jadi ordernya saling tersinkronisasi. Kalau aku kirim barang ke Bro Wisnu, ordernya saya kirim, Bro Wisnu terima, itu sudah klop berarti ya. Berarti barangnya benar-benar saya yang kirim, Bro Wisnu yang terima. Yang kemudian yang kedua, secara fisikal barangnya betul-betul diantar ke sana. Nah, itu yang kita gunakan IoT. Ketika itu sudah terwujud, maka kemudian secara end product itu sudah ada nilai karbonnya nih. Barulah market bisa punya kemampuan untuk melakukan pricing untuk mengurangi ini. Jadi yang bisa siapa? Yang bisa adalah seluruh peserta di dalam satu transaksi. Nah, biasanya di dalam ini pasti ada bos gengnya lah ya. Seseorang yang sebenarnya punya capital. Gitu. Itu misalkan yang beli-beli dari petani, itu kemudian kita sudah bisa menghitung, harapannya adalah semua stakeholder kemudian tertarik untuk mengurangi carbon emission. Selain itu, solusinya hanya regulated. Ya, ini yang non-regulated. Jadi externalities biasanya kan secara manajemen itu bisa diatasi kalau ada regulator yang berada super body di atasnya. Nah, ini di dunia kan nggak ada masalahnya. Sampai kita perang ketemu satu orang yang bisa mimpin, mungkin nanti bisa solve. Tapi kan kita untuk menyelesaikan masalah seperti itu, sepertinya sekarang masih tidak mungkin. Jadi Ya, cara sulit. yang salah satunya yang ditempuh adalah itu. Jadi kita benar-benar melakukan carbon accounting, kemudian setiap orang itu punya responsibility terhadap carbon emission yang dihasilkan olehnya. Begitu. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman barusan udah dengar ya penjelasannya bahwa wah ini udah mulai ya, teknologi itu udah mulai memikirkan karena this is our world, so we should take care our world carefully. Dan ini udah dilakukan juga sama Automa. Ya termasuk semua ya, seharusnya ini semua orang IT juga memang harus mulai concern ke arah sana karena penggunaan server pun itu nyumbang karbonnya besarnya luar biasa sebetulnya. Betul. Oke. Wah, ini berarti tadi saya ada pertanyaan sebetulnya. Solusi apa yang dijawab sama Automa ya? Itu yang pertama itu yang tadi yang tentang apa? Synchronizing antara si satu pembeli dengan penjual synchronize, jadi nggak ada satu lagi yang masalah yang hilang lah gitu atau missing segala macam. Dan yang kedua berarti tadi ada masalah tentang emisi karbon. Itu yang paling concernnya mungkin ya. Oke. Nah, Bro Alfons, sekarang ini user Automa udah berapa banyak sih? Kalau boleh tahu nih. Ya, kalau dari tracking itu kita antara 200 tracking trucks ya, 200 trucks. Kemudian perusahaan distribusi itu antara kita lagi closing juga di tahun ini mungkin total di 7-an lah perusahaan distribusi. Kalau user yang dihubungkan pada saat ini sudah almost 3.000. Jadi kita kan menghubungkan antara distribution point dengan retail shop ya. Nah, retail shopnya totalnya sudah sekitar 3.000-an. Itu yang kita bantu untuk melakukan scheduling pengiriman, kemudian mengetahui stoknya mereka berapa gitu. Jadi kalau ini sebenarnya bisa digabungin dengan Landmark ya. Jadi posisinya kalau kita itu basic information aja. Jadi tidak memberikan full ERP karena kita memang tidak mau masuk ke sana gitu. Yes. Nah, jadi ini lebih ke arah ini ya untuk mengetahui ini teman-teman ini untuk tahu. Jadi gimana caranya kita dapat ketenangan hati bahwa ketika kita kirim PO atau minta PO ya itu benar-benar ke sono dan dari sono dikirim nyampe ke kita. Nah, ini dipastikannya sama Automa kurang lebih seperti itu kali ya. Yes, betul. Nantinya posisinya kita akan kembangkan sampai automated ya. Jadi dengan adanya blockchain kita bisa buat smart contract, kontrak pengiriman benar-benar dibuat, kemudian dikirim. Itu kalau sudah ada smart contract, kita tanpa benar-benar bisa paperless gitu. Wah, paperless. Wah, ini suka banget nih. Ini tentang semuanya tentang how to make the world much more better. Mulai dari emisi karbon tadi ya, paperless. Wah, itu memang kita harus bergerak ke sana, teman-teman. Nah, by the way nih, Bro Alfons. Ini kan kalau sekarang ya kita ngeliat nih, yang namanya startup ini hyping sekarang tuh. Hype. Wah, di mana-mana. Orang kalau ditanya apa sih ya selain jadi YouTuber, banyak juga yang ternyata mereka ingin menjadi seorang startup. Nah, boleh bocoran sedikit nggak nih, Bro?
buat para startup yang baru, gimana sih sebenarnya mereka itu bisa dapat konsumen pertamanya nih dari pandangannya Bro Alphonse sendiri Oh dan ya, oke. pengalamannya nih. Gimana Oke. sih caranya gitu? Karena mungkin beberapa Mm-mm. orang bingung dengan idealisme bahwa gue yakin produk gue bagus, lempar gak ada yang mau, gitu. Kasih gratis aja Ya, nggak mau gitu kan. ya, Nah ya, itu ya. ada bocoran nggak tuh gimana tuh caranya tuh, triknya? Ya, jadi eh, perjuangan untuk dapetin early adapter ini memang luar biasa ya, eh, bagi startup ya. Kalau dari kami sendiri itu yang pasti early adapter itu adalah usaha dari keluarga. Jadi keluarga founders Hmm. itu kita tawarin dulu untuk menggunakan gitu ya. Karena apa? Itu kita anggap sebagai ring satu. Karena mungkin secara kalau produk baru itu kan pasti banyak orang pasti akan berpikir ini bisa nggak sih beneran beneran nggak sih yang diomongin masnya ini bisa jalan nggak sih kan gitu ya. Nah, Hmm. ada karakteristik orang tertentu yang kemudian take risk untuk ambil itu. Itu yang pertama biasanya adalah lingkungan bisnis teman dan keluarga begitu. Kalau bagi saya, kemudian yang kedua adalah tempat di mana dulu kita bekerja. Itu yang Hmm. secara personality kemudian mengenal kita dan merasa bahwa ini orang masih bisa dipegang lah. Walaupun perusahaannya baru, teknologinya katanya sih tinggi ya, tapi baru dibuat tahun kemarin waktu 2019 ya. Posisinya kan seperti itu. Jadi ya mungkin masih oke lah, karena orang ini bisa dipercaya gitu. Nah setelah itu kemudian gimana caranya bisa scale up. Tapi kalau tanpa early adapter yang pertama, itu almost impossible untuk bikin story kan. Nggak bisa bikin Challenging story berarti. kita. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman, barusan wah saya suka sekali ini dari ring satu. Ring satu itu bisa siapa ya? Bisa keluarga, bisa teman. Makanya kenapa ya kita punya nama baik, ya itu sangat penting sekali dan sangat Betul. benar-benar diperlukan gitu. Karena Mm-mm. kalau nggak ada yang namanya story atau early adapter ini, ada adopter ini yang mau menggunakan produk kita, ya itu mustahil kalau kita mau ngomong di masa depan kalau misalkan si early adapter itu kita startnya aja, ngelangkahnya aja nggak tahu kemana gitu. Ya, betul. Oke. Nah, jadi ini ilmu nih untuk teman-teman semuanya ya yang nonton ya. Nah, lalu ini Bro Alphonse, boleh cerita sedikit nggak sih selama perjalanannya nih Automa? Automa dari 2019 ya by the way barusan cerita ya? 2018. Oh, 18. 2018 18. yang paling berkesan itu apa sih? Oke. Kalau bagi saya Automa ini yang paling berkesan itu saya ketemu teman-teman Automa yang seluruhnya ya termasuk engineer sampai hari ini itu kalau nggak salah cuma 3 kali. Jadi karena saya di Sukoharjo, kemudian engineer-nya itu tersebar, ada yang di Bandung, Tangerang, kemudian terakhir kemarin ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, begitu ya. Co-founder saya Wirawan ada di Jakarta, Yumir ada di Bogor. Sebelum pandemi 2018 kita start, 2019 itu kita almost ketemu, bagi saya itu sebulan sekali gitu. Tetapi ketika sudah pandemi itu kita kan pulang semua nih gitu ya. Jadi start dari early 2020 itu perusahaan ini kita nggak pernah ketemu fisik. Saya ketemu Yumir Hmm. baru saja minggu kemarin setelah 2 tahun nggak ketemu gitu. Physically ya. Wah. Tapi kita pasti setiap hari, almost setiap hari kita Slack, kemudian Zoom, WhatsApp. Itu sudah makan Hmm. sehari-hari. Jadi misalkan ada customer di Semarang, ada customer di Pati, ada customer di Jakarta, di Bandung. Itu kita komunikasi, kemudian siapa yang mau berangkat ditugaskan berangkat gitu. Nah, saya kira ini cukup menarik bagi saya ya, karena saya dulu selalu sebelum berusaha saya bekerja di Politeknik Admi yang manufacturing dan itu nggak bisa kalau nggak ketemu gitu. Nggak mungkin Hmm. kita bekerja tanpa tidak ketemu itu tidak mungkin dan kita itu dinilai masuk kerja itu adalah secara fisik saya hadir di sana gitu ya. Hadir. Gitu. Oke. Wah, jadi menarik ya. Ini sebenarnya merubah pola Iya, hidup ya, betul. gaya bekerja juga salah satunya. Wah, ini by the way sama ini kayak Landmark nih.
Jadi sampai sekarang ini semuanya WFH. Akhirnya jadi ya udah terbiasa WFH sekarang semuanya. Ya, betul, betul. Oke. Nah, by the way, Bro Alphonse, menurut Bro Alphonse sendiri nih, bisnis di pandangan Bro Alphonse itu kayak apa sih sebetulnya? Oke. Ini menarik nih, karena saya kebetulan lahir dari keluarga yang sederhana. Ibu saya PNS, kemudian bapak saya karyawan ya. Di mana kadang-kadang timbul pemikiran bahwa bisnis itu sesuatu yang gray area gitu. Kita harus kejam, ya kan? Kita harus cerdik, kemudian kalau supaya bisa berbisnis. Tetapi setelah kita mencoba untuk berbisnis, saya sendiri mengalami dan kemudian saya menemukan referensi bahwa pada awalnya sebenarnya semua bisnisnya adalah sosial bisnis kan gitu. Karena kita itu making impacts sebenarnya. Hanya kemudian sosial bisnis ini tinggal mau dilanjutin sebagai sosial bisnis atau kita menetapkan goal yang lebih banyak bobot finansial, bobot apa ya, non sosialnya, non impactnya yang kita masukkan ke dalam bisnis kita. Nah, ketika bisnis sudah jalan, persaingan cukup ketat, saya pikir teman-teman yang berada di sektor seperti ini sudah sedikit sekali berpikir bahwa bisnisnya impactful, padahal sebenarnya impactful gitu. Cuman mereka sudah tidak sibuk mengukur impact-nya, karena yang diukur adalah profitability gitu ya, defect rate seperti itu setiap hari. Padahal kalau mau direfleksikan sebenarnya every business itu punya social impact kan gitu. Nah, saya sendiri melihat bahwa memulai startup ini kemudian berbisnis itu adalah cara saya untuk memiliki impact terhadap lingkungan sekitar. Karena dunia kita sekarang berputar seperti ini dan tidak mungkin sustainable apabila kita tidak memikirkan dari sisi ekonomi, maka bisnis bagi saya adalah tools yang paling baik untuk mengubah sebuah masyarakat. Begitu. Jadi kalau kita sudah bikin bisnis sustainable, ekonomi masyarakat bisa naik, kemudian sebenarnya dari sisi sosial. Halo, Bro Alphonse. Wah, kayaknya lo putus barusan. Halo, sampai mana tadi ya? Barusan itu tentang ini, sosial. Jadi bisnis Oke. itu jadi awalnya tentang sosial, ya giving social impact. Jadi caranya supaya Ya, bisa memiliki impact untuk lingkungan sekitar. betul. Jadi bisnis bagi saya itu adalah tools yang paling baik di dunia yang sekarang untuk memberikan impact bagi masyarakat. Karena dengan adanya bisnis, kita manage sesuatu dengan model bisnis yang benar, dia akan sustain. Bukan hanya kita kerjain, tapi juga dikerjain teman-teman yang bekerja bersama kita, kemudian itu nanti akan diturunkan dan menjadi sesuatu yang berkelanjutan gitu. Oke, wah keren nih ya. Bisnis di pandangannya Bro Alphonse nih. Saya quote sedikit ya teman-teman ya. Jadi pemikiran awalnya gitu, wah, pemikiran awal dari Bro Alphonse ini adalah, wah ini harus cerdik gitu. Kadang ada beberapa orang harus kejam, tapi ternyata bisnis ini adalah sesuatu yang harus memiliki social impact. Jadi social impact, social business. Mostly bisnis itu memang memiliki impact di dalam bidang sosial. Ya pasti ya, kenapa orang berbisnis? Karena ada yang membutuhkan gitu ya. Jadi bisnis ini adalah cara supaya memiliki impact untuk lingkungan sekitar. Tentunya untuk menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Nah, makanya kenapa beliau ini juga membangun Automa. Oke, nah Bro Alphonse, kalau ngobrol kan tadi kita udah cerita nih tentang eh, bisnis di pandangannya, lalu perjalanannya Automa. Nah, dari pandangan Bro Alphonse sendiri nih, atau dari impian Bro Alphonse sendiri, Automa di dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ini rencananya mau ngapain nih? Oke. Jadi visi Automa ini kan digital Silk Road namanya. Jadi kita ingin untuk menghubungkan semua titik logistik yang ada di Indonesia. Sekarang sampai dengan 2021 itu di Pulau Jawa kita sudah bisa connecting ya. Jadi dengan tracking kemudian dengan dock itu sudah bisa di connecting.
Tetapi PR besarnya sebenarnya adalah bagaimana sistem logistik ini membantu juga teman-teman yang ada di luar Jawa gitu. Sekarang yang kami lakukan itu baru ke Sulawesi ada beberapa kali pengiriman, kemudian Kalimantan dan Sumatera beberapa kali pengiriman. Nah, tahun depan kemungkinan kami akan bergerak ke Indonesia Timur. Jadi teman-teman di Indonesia Timur, ada salah satu teman saya yang punya visi untuk mengembangkan UMKM di sana. Ketika mau kirim barang itu susah setengah mati. Ya, jadi kita yang di Jawa itu juga punya kesusahan untuk memahami di sana itu beneran nggak sih ada produknya gitu ya. Apakah ini kita berhubungan dengan orang yang benar gitu. Nah, itu yang kita coba akan solve. Jadi kita akan masukkan yang DocX tadi di sana. Jadi poin-poinnya kita petain, kemudian kita verify, kemudian kita akan ada kerjasama juga dengan tracking yang melayani pengiriman dari Surabaya ke Indonesia Timur gitu. Itu kira-kira 2-3 tahun ke depan kami akan mengerjakan masalah itu. Sementara kalau harapannya ke 5 tahun itu pasti smart contract kita sudah bisa masukin gitu. Jadi posisinya kita sudah bisa enabler mungkin almost 80% blockchain technology masuk ke Automa di dalam proses pengiriman. Jadi smart contract sudah otomatis bisa dilakukan gitu. Oke, jadi jauh lebih simple ya semuanya ya, dan jauh lebih cepat pastinya ya. Ya. Wah, mantap, mantap. Nah, kalau bercerita nih, ini Bro Alphonse, kalau cerita kan kita ngelihat nih, kemarin ini udah hampir, berarti ini udah tahun ketiga, kita udah masuk tahun ketiga dari pandemi ini ya, dari COVID-19 ini, nyaris tahun ketiga. Nah, pandemi ini, Automa sendiri nih kena dampak negatif atau positif nih Bro? Oke. Dampak positif dan dampak negatif. Ya. Kalau saya ngelihatnya Diborong gitu. ya? Iya, jadi kebetulan begini. Dampak negatif dulu lah ya, bicara berita buruk dulu ya. Kalau dampak negatifnya itu pasti karena kita adalah IoT, kita ada hardware yang masih dipasang. Nah, untuk masang hardware ini sekarang janjiannya itu susah sekali gitu ya. Teman saya yang bagian hardware itu hidungnya mungkin sudah gede sekali karena dia pergi kemana-mana harus di PCR terus kan. Walaupun mendatangi beberapa customer di kota yang sama, kalau waktunya agak sedikit berbeda, mereka pasti minta di PCR lagi gitu. Jadi untuk yang bergerak di bidang penginstalannya ini itu jauh lebih ribet daripada dulu. Dulu mah orang mau main ke factory, mau main ke production line itu simple. Langsung ya? Tinggal janjian, datang, bahkan hari H telepon gitu bisa masuk kan. Sekarang kan nggak bisa gitu. Kemudian itu buruknya sih. Tetapi baiknya adalah saya merasakan bekerja dengan teman-teman jauh lebih sehat. Ya, karena kita sekarang untuk project-project ini di luar teman-teman yang hardware ya. Ini teman-teman yang software ya. Itu benar-benar tidak harus ketemu gitu. Jadi kalau dulu kita pernah bikin aplikasi kemudian hanya untuk dikasih masukan warna backgroundnya diganti, itu kita harus datang mungkin 60 atau berapa kilo ke tempat presentasinya gitu. Padahal zaman itu sebenarnya udah ada Skype kan gitu ya. Yes. Sekarang itu sudah bisa dilakukan dan orang sudah mengadopsi meeting online ini dengan baik. Jadi sudah memaklumi ya? Iya, sudah memaklumi. Dan mungkin juga kalau nerima engineer terlalu banyak juga takut juga ini orang dari mana kan gitu ya. Jadi posisinya online ini sudah cukup baik gitu. Kemudian yang kedua yang pasti karena adanya PPKM, kemudian waktu buka toko itu juga dibatasin, maka kami merasa dan sudah ketemu dengan beberapa pengguna juga, fitur janjian kami ini dimanfaatkan dengan baik gitu. Kalau kemarin itu orang kirim barang kirim aja, jadi dia bisa nunggu di situ sehari nggak dibongkar-bongkar gitu ya. Tapi dengan adanya sistem seperti ini kan orang merasa bahwa dengan adanya PPKM itu orang merasa bahwa kontak nggak boleh lama-lama nih. Orang datang ya
beberapa jam kemudian harus dibongkar, selesai pulang lagi kan gitu. Nah itu kalau tidak dengan janjian yang ada sistemnya itu susah karena tidak bisa langsung gitu. Nah kami bisa membantu teman-teman yang ada di retail untuk menjadwalkan barang ini datangnya kapan, dibongkar di saat itu juga dengan durasi miss-nya sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi itu quite good bagi teman-teman retail sehingga mereka bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya untuk bongkar muat. Karena biasanya mereka untuk bongkar muat ini juga hire orang lain ya, tenaga untuk melakukan bongkar muat gitu. Kalau truknya ini tidak segera sampai, berjam-jam itu mereka tetap dibayar buat nungguin, ini nggak datang-datang, truknya di mana, nggak tahu juga di mana truknya gitu. Nah itu kira-kira plus minusnya seperti itulah. Oke, wah, jadi ini sekaligus bocoran juga ya untuk teman-teman semuanya. Memang mostly beberapa perusahaan IT yang memang ada yang mengalami negatif, ada yang mengalami positif. Cuman memang dari pengalaman ngobrol saya dengan beberapa kawan-kawan ataupun dari hasil ngebis ini, ya memang lebih banyak yang positifnya. Karena kenapa? Ya itu tadi barusan diceritain tentang presentation gitu. Presentation waktu dulu orang itu menolak kalau nggak ketemu gitu. Kalau sekarang ya udah semuanya udah memaklumi sifat-sifat yang seperti ini gitu. Oke, Zoom, oke, ya udah no problem gitu. Cuma kalau waktu dulu saya yakin teman-teman semua punya problem harus datang berpuluh-puluh kilo tadi cerita ya, Bro Alphonse ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan ini sebenarnya untuk beberapa teman-teman juga, ini sharing gitu, sharing untuk beberapa teman-teman startup juga. Model tim atau karyawan seperti apa sih sebetulnya yang bisa join di Automa? Ya, ini termasuk clue untuk teman-teman semuanya juga. Siapa tahu nanti mau join atau bergabung juga ke Automa. Oke, yang pasti kita masih membutuhkan programmer di back end dan front end. Kemudian mungkin kalau untuk technical capabilities itu kita ada persyaratannya. Tetapi dari beberapa teman-teman yang kemudian bisa bertahan ya dalam tanda kutip di Automa itu adalah teman-teman yang punya working culture yang sama gitu. Jadi kita itu cukup seru di dalam, dan karena kita itu di dalam adalah orang teknik semua ya. Saya bukan orang IT tapi basically saya orang mesin dan mechatronics kan. Teman-teman yang di Automa juga mechatronics, IT banyak begitu. Jadi kita itu jadi kayak geng sendiri gitu. Nah, kalau bisa punya creativity dan kemudian mudah untuk bertukar pikiran dengan teman-teman engineer yang lain dan punya responsibility, itu kemungkinan besar bisa bertahan. Kita ada beberapa yang dulu kita pernah hire kemudian tidak bisa keep up dengan working culture kita begitu. Karena kita nggak pernah ketemu, jadi jam itu semi fleksibel sebenarnya. Tapi kita output oriented, jadi kita selalu setiap seminggu sekali itu ada deadline yang mesti harus kita penuhin, entah itu dari sisi teknikal ataupun yang non teknikal, dan itu mesti dipertanggungjawabkan gitu. Nah, teman-teman yang punya responsibility yang baik ya, jadi dia bisa ngatur waktu, kemudian membuat tugas sesuai dengan yang ditugaskan, itu biasanya bisa bertahan dan baik gitu. Karena kita di sini Automa itu cukup bebas, jadi teman-teman bisa berekspresi. Tinggal diajuin aja mau bikin apa, mau bikin itu. Kita kalau kira-kira cocok dengan roadmap yang mau kita buat, kita bisa approve gitu. Oke. Nah, jadi ini barusan bocoran ya teman-teman ya, untuk yang mau join di Automa ataupun teman-teman yang memang mau membuat satu bisnis, satu startup, ya ini salah satunya harus memiliki satu visi misi atau working culture yang sama. Itu pendapat dari Bro Alphonse ya. Kalau boleh dibilang teman-teman yang punya working culture yang sama, ini sama kayak a bird with the same feather flock together gitu ya. Jadi ya kalau nggak sama gimana ya, bukan berarti situ jelek gitu.
Cuman Ya, memang nggak cocok kebetulan aja. kamu burung pipit, saya burung elang gitu. Jadi nggak cocok aja ya. Jadi jangan sampai wah kenapa nih seperti ini? Ya nggak juga ya. Itu adalah ya pelajaran aja ya. Nah, lalu Bro Alphonse, eh, apakah pernah mencapai ini seorang Bro Alphonse ini mencapai titik terendah? Ini saya selalu tanyakan nih. Hmm, Mencapai titik rendah entah itu di bisnis atau personal life. Nah, gimana sih sebenarnya cara nge-face atau menghadapi hal tersebut? oke. Pasti pernah. Bukan pasti ya, pernah sekali. Tetapi saya itu selalu saya makanya saya tertarik baca bukunya Good to Great itu karena ada namanya salah satu paradoks. Paradoks yang mengatakan bahwa kita itu harus percaya bahwa kita sukses pada akhirnya Hmm. gitu ya. Tetapi kita juga harus mau jujur pada kondisi kita sekarang. Gitu. Jadi ceritanya ini teman-teman yang pernah baca pasti tahu namanya Stockdale Paradox. Stockdale itu jenderal yang ditawan perang, kemudian dia ditanya, dia itu ditawan cukup lama, akhirnya dia survive. Ya, kan ditawan perang itu pasti disiksa, pasti kemudian di pressure untuk bisa mengeluarkan informasi gitu. Tapi si orang ini bisa keluar gitu. Kemudian dia ditanya, ketika kamu di dalam penjara itu siapa yang pertama kali tidak bertahan itu? Oh, yang tidak bertahan ya tentu saja orang yang optimis. Loh kok bisa? Kita kan selalu berpikir bahwa orang optimis itu pasti oke lah ya. Maka dia ngomongnya gini, iya orang optimis itu bilang karena ini dekat Natal, dia bilang wah nanti Natal pasti tentara kita menang dan kita bisa selamat. Ternyata Natalnya datang nggak selamat juga gitu ya. Kemudian dia berpikir lagi, wah nanti mungkin ketika ada momen di Paskah, di sini pada berhenti, kita bisa selamat, kita bisa keluar. Ternyata Paskahnya datang dan tidak selamat juga. Nah, orang-orang yang hanya berpikir seperti ini, itu justru mati di awal, dia ngomong gitu. Karena kebalik, yang harus kita percaya itu kita pasti sukses someday, bukan sekarang gitu. Sekarang itu kita menganggapnya kita harus melihat brutal fact-nya seperti apa. Tetapi sekaligus punya mental contrasting yang bisa membuat kita yakin besok saya pasti sukses. Nah itu. Jadi saya ketika saat-saat rendah adalah saya percaya bahwa saya pasti sukses gitu. Kalaupun tidak sukses pun semua orang pada akhirnya akan mati kan gitu ya. Semua orang pada akhirnya akan mati dan semua orang pada akhirnya akan tidak ingat siapa kita. Let's say 1000 tahun lagi gitu. So titik terendah selama kita masih hidup kita masih bisa usahakan. Yang penting kita yakin bahwa suatu ketika kita akan sukses, mungkin tidak seperti kesuksesan yang sekarang kita bayangkan. Kalau kita selalu berusaha dengan baik, menghadapi brutal fact yang ada tiap hari, secara disiplin, kita akan jadi yang terbaik versi dari diri kita sendiri gitu. Oke, wah keren nih. Itu tadi cerita tentang tadi apa Stockdale ya namanya? Stockdale ya, Stockdale Ah, Paradox. Stockdale ya. Jadi teman-teman juga bisa baca mungkin itu barusan clue dari Bro Alphonse. Ya, jadi ada beberapa orang yang optimis. Kenapa? Mungkin ya barusan saya ceritain sedikit. Ya orang yang optimis ini ya mungkin dia berpikiran bahwa keyakinan akhirnya hoping. Ya, you hoping to something which is unsure gitu about the future. Because the future is unsure, really unsure. Nobody knows about the future, but he's hoping something. Ya, jadi because of hoping, jadi ya kadang-kadang ya kita juga sakit gitu ya, hurt gitu. Karena Ya, kenapa ya nggak betul. terpenuhi gitu. Ya Ya. ukurnya ujungnya apa ya? Jadi desperate mungkin ya. Makanya kenapa dia dibilang barusan cerita dari Bro Alphonse ini akhirnya mati. Ya, saya suka sekali dengan istilah mental besok pasti sukses. Kapan? Nggak tahu sebenarnya, cuman pasti nyampe gitu. Nah, Ya. sama seperti hashtagnya lain makanya pasti sampai gitu. Kapan Wah, nyampenya nggak betul. tahu. Yang penting jalan Ya, terus ya, ya. gitu. Yes, Tapi kalau berhenti yes. ya nggak akan nyampe. Mau gimana juga. Betul. Oke. Oke. Nah, lalu Bro Alphonse, apa sih sebenarnya menjadi kesenangan atau pelarian nih? Karena kadang kan kalau sebagai founder gitu ya, founder atau CEO, itu kan orang yang memang harus punya extraordinary gitu ya. Cara berpikir pun nggak normal gitu, nggak biasa. Kadang beberapa orang berpikiran,
aduh, lu tuh ngapain sih capek-capek kayak gitu. Ya khususnya orang-orang yang terdekat atau segala macam. Nah, apa sih yang jadi kesenangan atau pelarian ketika kita itu nemuin jalan buntu atau nemuin ya banyak orang-orang sekitar kita yang eh, apa underestimate lah, kurang lebih seperti itu. Karena saya yakin teman-teman Hmm. startup di luar sana yang baru mulai banyak nih yang kena hit sama yang Ya, seperti ini, akhirnya apa ya, mereka juga jatuh gitu. ya. Ya. Yang pasti, yang pertama tentu support system. Jadi keluarga itu bagi saya Hmm. support system yang bisa menerima kita apa adanya ya. Karena sukses atau nggak sukses, bagaimanapun kita tetap keluarga kan gitu. Dan Hmm. keluarga kebetulan sangat suportif dengan apa yang dilakukan, walaupun mungkin tidak semuanya paham persis ya. Karena hal-hal seperti teknologi begini kadang-kadang dijelasin itu nggak terlalu, tapi paling tidak ada Hmm. support gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang gagal, support sistemnya datang untuk bantu. Kemudian yang kedua pasti spiritualisme ya. Jadi kita Hmm. memahami bahwa kita ini bagian dari sesuatu yang sangat besar gitu ya, dimana untuk kita bisa hidup aja ini adalah keberuntungan luar biasa, karena kita nggak hidup itu yang lainnya juga nggak apa-apa sebenarnya kan gitu. Tapi kita bisa hidup, kita bisa menikmati sesuatu, kita bisa menginginkan dan kemudian mendapatkan, berusaha mendapatkan sesuatu, ini sesuatu hal yang luar biasa begitu. Jadi kalau cuma gagal, ya kita sudah dikasih hidup. Dulu misalkan sperma ayah kita nggak ketemu ovum ibu kita ini nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa pusing, nggak bisa mikir yang macam-macam gitu kan. Itu yang kedua. Jadi support system, spiritualism. Kemudian yang ketiga adalah karena kebetulan saya punya beberapa company, jadi pertemuan saya dengan perusahaan yang lain itu juga membangun mood saya. Kalau misalkan di satu ada masalah, kemudian di sini kita bisa bahas yang lain gitu. Jadi Hmm. tiga itu mungkin bisa dikategorikan sebagai support system juga, tapi itu bukan keluarga ya. Jadi bukan keluarga yang langsung gitu ya. Saya Trik kebetulan gitu ya. juga cukup dekat dengan teman-teman. Ya, betul. Hmm. Kebetulan juga dekat dengan teman-teman di Automa dan juga di bisnis yang lain. Jadi kita ketemu sudah kayak teman. Walaupun misalkan saya foundernya, CEO-nya dengan engineer begitu, atau saya pendiri perusahaan dengan teman-teman karyawan gitu. Jadi ya kita bisa ngeband bareng, kita bisa makan bareng, kita bisa anything lah gitu. Oke, wah cool. Ya, jadi support system ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai atau ngerasa, aduh kenapa ini pressure-nya banyak gitu, aduh kenapa gue nemuin jalan buntu terus. Ya tentunya harus ada support. Balik lagi ya, kita harus ada seseorang yang memang bisa menerima kita tanpa syarat gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, nah lalu ada kisi-kisi tertentu nggak nih bro? Untuk para startup. Jadi karena teman-teman startup ini kan mungkin kan Bro Alphonse ini ya kadang-kadang ya maksudnya saya pribadi ketika lagi jalan gitu melihat sesuatu, ini harusnya kayak gini nih. Wah, coba kayak gini. Nah, untuk para startup nih teman-teman startup ke depannya seharusnya mereka itu bikin ide apa sih atau menyelesaikan masalah apa yang sekarang belum ada tapi mungkin one day itu kayaknya wah ini bakal menjadi satu big thing gitu. Hmm. Kalau eh, pasti ya sebenarnya itu kan masalah-masalah yang susah ditangani gitu ya. Tentu Hmm. saja seperti tadi masalah global warming itu Hmm. masalah yang susah ditangani. Kemudian saya itu sebenarnya concern juga tentang demokrasi. Demokrasi dalam Hmm. artian begini, kita sekarang itu demokrasi ini sudah berevolusi mulai dari sudah cukup lama. Dan kalau kita lihat di negara-negara yang kita anut demokrasinya, bukan kita anut ya, mungkin jadi contoh lah buat kita untuk berdemokrasi. Di Amerika sendiri, tingkat pemilihan umum itu sudah sangat rendah sekali gitu. Orang yang melakukan voting itu sudah sangat rendah. Sementara politik itu dianggap sesuatu yang sangat kotor, tetapi kita nggak bisa lepas. Nah, eh, masalah global warming sendiri yang tadi yang cukup besar itu juga sebenarnya nggak selesai-selesai karena secara politik nggak selesai kan gitu. Nah, selain itu politik juga membuat kita cukup banyak bermasalah ketika sebenarnya apa yang kita mau itu tidak bisa diwujudin di sana gitu. Tapi kita
saya misalkan yang memilih jalan startup dan jalan bisnis, kalau mau disuruh jadi politician, wah kok kayaknya kok bukan saya kan gitu ya. Maka demokrasi ini sesuatu yang mesti kita juga bisa solving kalau ada yang tertarik gitu ya. Bagaimana kemudian sebuah masalah, sebuah ide tentang legislation gitu, kemudian bisa di-pass out ke atas, kemudian kita betul-betul bisa kawal gitu. Kalau yang ekstrimnya kan mengganti demokrasi dengan AI, itu kita nanti jadi kayak film-film science fiction itu ya. Tetapi kalau saya lebih ke bagaimana kita tetap mengontrol demokrasi, tetapi prosesnya itu kita bisa tahu begitu. Itu cukup impactful untuk banyak hal. Salah satunya global warming. Jadi kalau kita lihat-lihat global warming ini, kalau kita mau mengatasi sebagai personal, saya nih seluruh rumah saya pasangin solar cell gitu ya. Kemudian saya benar-benar zero carbon. Itu bagi dunia cuma 60 detik. Imagine, saya seumur hidup saya nggak ada karbonnya. Bagi dunia ini cuma 60 detik. Jadi kalaupun banyak orang melakukan itu secara personal, secara teknis itu susah untuk diwujudkan. Menurunkan suhu bumi 3 derajat di 50 tahun ke depan itu susah dilakukan. Yang bisa dilakukan sebenarnya adalah change the politics. Bagaimana politics bekerja untuk memilih dan membudgetkan sesuatu gitu ya. Ini kayak kita di sebuah perusahaan sebenarnya. Yang bermasalah itu siapa? Ya top eksekutifnya itu nggak ngambil keputusan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Cuman kita mau ngontrol ya bisa kan gitu. Kita bisanya melakukan sesuatu dan berharap ini teman-teman yang di bawah dengan market mechanism ini bisa berjalan dengan baik. Menurut saya itu, jadi global warming kemudian demokrasi atau politics itu masih bisa dimasukin teknologi. Oke, wah. Nah, kalau teman-teman yang nonton nih, siapa tahu nanti dapat bocoran, wah, dapat ide khusus, apalagi teman-teman yang memang berkuliah di sana atau memang berkecimpung di dunia politik sana, ya tentunya untuk membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik ya. Ya, karena saya pernah dengar nih ada istilah ya, tentunya dari beberapa dari beberapa mentor gitu bahwa ya jangan sampai kita membuat startup itu bukannya nyelesain masalah, tapi justru nambah masalah gitu. Ya, Nah, itu banyak yang terjadi. Jadi ya kita pikirin memang gimana cara kita solving memang yang terbaik. Oke. Nah, oke, Bro Alphonse. Wah, ini nggak kerasa ini udah 16.57, kita udah hampir 57 menit ini ngobrol-ngobrol. Nah, oke. Saya mau tanya nih, gimana kalau orang mau pakai automa? Ada kriteria tertentu nggak sih? Harus user yang seperti ini, harus yang gimana? Ada kriteria tertentu nggak sih? Jadi kami biasanya melayani distributor, jadi orang yang menjual dan kemudian membeli barang dan menjual kepada yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, sekarang kami bergerak juga di sisi cold chain. Jadi kalau Anda melakukan pengiriman yang membutuhkan sensing environment, itu kita bisa kasih dengan detail. Jadi kalau kita mau ngirim barang, orang yang ngirim ini bisa kita evaluasi. Ya, jadi karena kadang-kadang kita itu kan cuma tahu di saat berangkat dan saat pulang, kalau tidak ada environment sensing-nya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang punya usaha tracking dan juga paket, ini kita juga bantu untuk memodernisasi logistiknya. Atau yang terakhir adalah chain store atau distributor tadi juga, tetapi yang tertarik untuk membuat distribusi yang ramah lingkungan, gitu. Jadi kalaupun tidak ramah lingkungan, teknologinya masih bisa sangat membantu untuk cutting logistik cost cukup banyak, 7-17%. Tetapi yang concern dengan lingkungan itu tidak ada opsi lain menurut saya selain IoT Logistics, karena tidak bisa melakukan tracking dengan posisi tidak ada yang di tracking gitu, tidak ada datanya gitu. Jadi kira-kira 4 model pelanggan itu. Oke ya, jadi tracking paket tadinya paket atau apa disebutnya paket itu? Tadi itu pengiriman, pengiriman, betul. Logistik, lalu tadi cold chain. Tentang ya cold chain dan juga chain store distribusi ramah lingkungan.
Nah, itu barusan itu solusi-solusi barusan itu bisa membantu teman-teman juga. Nah, tentunya kalau teman-teman butuh software back office-nya, ya tentunya nanti udah tahu ya hubunginnya kemana. Oke. Nah, tips terakhir nih dari Bro Alphonse untuk para pendengar. Oh, tunggu sebentar. By the way, saya mau tanya dulu nih satu hal. Satu hal ini sebelum kita closing. Sebenarnya saya nanya itu barusan eh, tentang do good and let that good deed itself become your reward. Apa sih sebenarnya arti dari Oke. quote ini? Oke, jadi quote itu menarik bagi saya karena ini perjalanan spiritual sebenarnya. Mulai dari saya kecil, bagaimana kita diajari untuk berdoa gitu ya. Kemudian kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu sebenarnya psikologi kita untuk bagaimana kita juga bersikap pada lingkungan kita dan bagaimana kita bekerja gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik ya lakukan saja. Kita tidak perlu menunggu sesuatu yang baik itu apakah ada efek baiknya sama kita atau tidak. Kita lakukan saja sesuatu yang baik karena kita memang harus melakukan sesuatu yang baik. Begitu. Jangan hanya melakukan sesuatu karena ada upahnya. Begitu. Jadi cukup sesuatu yang baik itu menjadi upahnya. Karena apa ya? Karena kita mau melakukan sesuatu yang baik itu. Bukan karena kita harus dapat sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baik. Kira-kira begitu. Oke, nah kalau gitu tips terakhir dari Bro Alphonse untuk teman-teman semuanya, untuk pendengar. Oke. Yang pasti kita harus jadi manusia yang bahagia. Jadi apa yang mau kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita, lakukan sekarang. Gitu. Kita pasti akan menyesal suatu hari akan sesuatu yang tidak jadi kita lakukan, padahal kita punya ide-ide. Jadi kalau kita ada kegelisahan tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, lakukan. Tentu saja kita harus melakukan dengan bijaksana dan sustainable ya. Dalam artian kita harus, kenapa saya dulu dari teknik belajar bisnis, karena saya merasa bahwa dengan bisnis sesuatu bisa lebih sustainable. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dilakukan, lakukan dengan sustainable dan jangan ditunda-tunda, lakukan sekarang. Gitu. Oke, jangan menunda dan harus dilakukan sekarang. Wah, saya senang sekali ini. By the way, untuk teman-teman juga, ya jangan menunda, lakukan sekarang. Karena kalau kita cuma pikirin, kadang-kadang ini pikiran kita itu by the way teman-teman termasuk semuanya, pikiran kita ini jauh lebih jahat loh dibandingin apapun gitu. Karena kenapa? Dengan kita mikir, kita itu punya pemikiran sendiri. Kayaknya gini deh. Padahal belum dicoba gitu. Baru ngomong itu sih kayaknya itu luar biasa gitu. Nah makanya jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa wah ini bagus, lakuin gitu. Jadi jangan sampai kita kalah sama ini yang berkata kayaknya nggak mungkin, kayaknya ini segala macam. Jadi keep doing it and especially keep doing the good things also. Barusan yang Bro Alphonse bilang. Oke, thank you banyak by the way Bro Alphonse. Terima kasih untuk waktunya. Ya, teman-teman, thank you untuk waktunya juga. Nanti videonya ini akan ada, recordingnya nanti akan kita save. Dan teman-teman di rumah, YouTube-nya tadi sorry sekali nggak jalan, tapi nanti akan diupload videonya juga di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat sesudahnya. Jangan lupa acara lebih setiap hari Kamis jam 4 sore sampai jam 5 sore. Minggu depan kita akan ketemu dengan Coach Humphrey. Kita akan ngobrol tentunya tentang bisnis lebih banyak lagi. See you next week. Thank you, Bro Alphonse. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Stay healthy. Bye-bye.